teman-teman, kita berjumpa lagi pada channel Belajar Bersama Lina Niswatin. Kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian kimia hijau. Yang kedua, tujuan kimia hijau. Yang ketiga, prinsip kimia hijau. Yang keempat, contoh penerapan kimia hijau. Untuk pengertian kimia hijau adalah pendekatan dalam kimia yang berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Untuk konsep kimia hijau atau green chemistry merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses atau tahapan reaksi yang digunakan. Adapun bahaya yang dimasukkan dalam konsep kimia hijau adalah yang pertama, ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, toksisitas atau daya racun. Yang ketiga, bahaya fisik. Yang keempat, perubahan iklim global. Yang kelima, penipisan sumber daya alam. Tujuan kimia hijau yang pertama, mengurangi pembuatan dan penggunaan bahan kimia berbahaya dari sisi perancangan maupun proses. Yang kedua, mengembangkan proses dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah limbah. Mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua bereaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Yang ketiga, sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung termasuk limbah. Yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, memprediksi dan mengevaluasi aspek meliputi sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses, serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan presentasi limbah yang besar. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Adapun contoh penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan pelarut dari minyak bumi. Penggunaan pelarut petroleum dalam dunia industri sangat sensitif.
menghasilkan racun, tidak efisien baik dalam segi produk maupun limbah kimianya. Penggunaan plastik ramah lingkungan. Plastik dikenal sebagai bahan kimia yang sulit terurai, akan tetapi adanya produk plastik yang berbahan dari tanaman hasil pertanian menyebabkan proses penguraian di dalam tanah semakin mudah. Penggunaan cat ramah lingkungan. Di dalam cat ramah lingkungan terdapat senyawa organik di dalam cat atau volatile organic compound dalam kurung VOC yang biasanya mudah menguap. Oleh karena itu, senyawa tersebut dianggap berbahaya bagi kesehatan dan lingkungannya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Dan dari sini kita bisa lebih paham bahwa kimia hijau sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab selain mampu memberikan perlindungan pada lingkungan dan kesehatan manusia, juga bersifat ekonomis. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita berjumpa lagi pada channel berikutnya.